Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dalam pembahasan penelitian tindakan kelas. Nah, tema kita kali ini yaitu tentang pengumpulan data penelitian tindakan kelas berupa tes, ya, atau mungkin yang familiar dengan teman-teman, tentunya tesnya adalah tes hasil belajar siswa. Nah, baik. Tes itu, sebagaimana mungkin teman-teman sudah pelajari di evaluasi pendidikan, bahwa tes itu adalah hasil pengukuran ya kemampuan siswa dalam pembelajaran. Jadi ingin mengetahui kemampuan siswa seperti apa penguasaannya terhadap materi yang telah disampaikan, maka guru memerlukan yang namanya tes. Ya. Nah, bentuk tes ini banyak ragamnya ya, bisa berupa tes tulis, tes lisan, ataupun tes praktek. Ya, dalam tes ini untuk tes tulis itu sangat jelas ya. Sebagaimana mungkin pengalaman kita bertahun-tahun sekolah sering melakukan tes, dan tes tulis ini jenisnya ada tes pilihan ganda, tes isian, ya isian singkat maksudnya ya, match, jodohkan, atau mungkin juga ada true and false atau benar salah, ya. Itu yang tes tulis. Kalaupun tes lisan rasanya nggak mungkin ya, lisan pilihan ganda itu nggak mungkin. Biasanya lisan pertanyaannya langsung dijawab gitu ya, pertanyaan terbuka dijawab gitu ya. Ya, kalau tes praktek juga jelas ya, apa-apa yang perlu dipraktekkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dipelajari. Mungkin kalau di pendidikan agama Islam, tes baca Quran itu perlu dipraktekkan ya. Tes kemampuan melaksanakan sholat, wudhu, ya, itu tes praktek. Nah, yang tes tulis ini ya, yang tadi ada jenisnya pilihan ganda, ya mungkin teman-teman mudah mengoreksinya untuk pilihan ganda, tetapi untuk penyusunan tesnya membutuhkan waktu yang lumayan banyak ya dibandingkan dengan tes yang lain, misalnya isian singkat ya, itu tidak perlu option, hanya pertanyaannya saja. Jodohkan, itu menulisnya antara jawaban dengan pertanyaan sudah ada, tinggal dijodohkan ya, atau ada menarik garis ya kalau di sekolah dasar atau anak-anak. Dan berikutnya yang termasuk ke dalam jenis tes tulis itu adalah tes subjektif. Yang kalau tadi masuk ke dalam tes objektif. Kenapa objektif? Karena jawabannya itu hanya ada satu jawaban yang benar, dan kalaupun dikoreksi oleh siapapun itu pasti mengarah pada satu jawaban ya. Sedangkan tes subjektif bentuknya itu seperti essay, itu jawabannya beragam, dan setiap orang ketika baca pasti menghasilkan skor nilai yang berbeda. Jadi itu tes ya. Secara teoritikal mungkin teman-teman sudah mendapatkan pengetahuannya. Nah, berikutnya ketika membuat tes itu perlu diperhatikan adalah kita mengacu ke kompetensi atau indikator. Nah, ketika teman-teman menyusun RPP, itu kan ada tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, atau juga di situ ada indikator. Maka ketika selesai pembelajaran, kita mengarah ke sana. Apakah siswa-siswa ini telah menguasai indikator yang telah kita tetapkan? Maka kita ungkap kemampuan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan, ya, entah itu pilihan ganda, isian, ataupun esai. Lalu yang kedua, ketika menulis soal, itu yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitannya. Ya, tidak semua soalnya yang C1 semua, padahal kita perlu untuk menstimulasi berpikir tingkat tinggi, misalnya ya, menganalisis ya, atau dan lain sebagainya. Ya, ada kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3, C1, C2, C3, atau yang C4, C5, C6. Artinya dipertimbangkan tingkat kesulitannya dan disesuaikan dengan kondisi dalam pembelajaran itu sendiri. Yang berikutnya,
ketiga, perlu perhatikan adalah alokasi waktu. Kalau kita punya waktu hanya 45 menit, maka kira-kira soal yang akan kita sajikan berapa soal. Ketika dikerjakan itu waktunya memadai ya dengan waktu yang disiapkan ya. Jumlah soal yang diberikan dengan waktu itu memang sesuai ya. Jadi tentukan alokasi waktunya, dan berikutnya jangan lupa ketika menyusun soal itu ada ada kisi-kisi sebagai guidance kita ketika menulis soal itu. Ada pemetaannya bahwa indikator-indikator yang sudah kita tetapkan itu terwakili oleh butir-butir soal, dan jelas butir soal yang mana mewakili indikator yang mana. Itulah kisi-kisi mungkin kurang lebihnya ya. Jadi dalam penelitian tindakan kelas ini, bagi teman-teman yang menemukan masalahnya di hasil belajar, maka ketika melakukan PPK perlu membuat tes hasil belajar ya. Tes hasil belajar disusun. Nah, disusun tesnya, ditulis tesnya, entah itu pilihan ganda ya, atau entah itu pilihan ganda dan esai, atau tes tulis atau tes praktek, itu ditulis, dan itulah yang menjadi instrumen pengumpulan data untuk tes hasil belajar. Oke, coba selamat mencoba menyusun tes hasil belajar sesuai mungkin dengan proposal teman-teman semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.